Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak itulah kita bisa menjalani hidup kita hari demi hari di permukaan bumi ini tanpa didukung oleh rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak. Maka yakinlah kita adalah seorang manusia yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kita tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Namun karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selalu mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya yang tiada tara setiap hari. Dengan itulah kita bisa berbuat apa-apa dan memiliki apa-apa. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melihat kita melanggar aturannya dengan menggunakan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kita, menyaksikan kita berbuat maksiat kepadanya dengan menggunakan rahmat yang Ia berikan kepada kita. Terbayang? Terbayang tidak? Allah berikan kepada kita rahmat, nikmat, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidaklah serta-merta karena kita telah berbuat maksiat menggunakan rahmat yang Ia berikan, lalu Ia stop rahmat dan nikmat itu. Dianggap hamba yang tidak pandai bersyukur, dianggap hamba yang tidak pandai berbalas budi, dianggap sebagai hamba yang tak pandai berterima kasih, lalu di stop. Sebagaimana kita sering memberikan orang lain kebaikan, lalu kita anggap dia tidak pandai berbalas budi, lalu kita stop. Betul tidak? Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah, tidak pengasih dan tidak penyayang. Sementara Allah Maha Kuat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah ingin melakukan itu, apa yang tak mampu Allah lakukan? Allah bisa melakukannya. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha bisa melakukan apapun yang Dia mau. La mu'aqqiba li hukmih. Tak ada yang bisa membantah keputusannya. Kalau Allah mau, Allah pasti bisa lakukan. Dan kalau Allah lakukan, hancur hidup kita.
Allah berikan kita mata, lalu kita berbuat maksiat dengan mata, Allah tutup nikmat mata. Allah berikan kita kaki, lalu berbuat maksiat dengan kaki, Allah putuskan nikmat kaki. Allah beri kita pendengaran, lalu berbuat maksiat dengan pendengaran, Allah tutup nikmat pendengaran. Allah berikan kita lisan, lalu kita berbuat maksiat dengan lisan, Allah bekukan lisan itu. Bisa? Bisa atau tidak? Namun Allah tidak lakukan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Namun kita yang tidak pernah sadar akan kasih sayang Allah itu. Kita yang tidak pernah mengerti akan kasih sayang Allah yang luar biasa itu. Kita yang terlalu hanyut dalam keinginan dan kemauan kita, sehingga rahmat dan nikmat Allah tiap hari luar biasa tak kita pedulikan, tak kita perhatikan, bahkan sampai tak terlihat. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kita, la qaddarahullah, bisa apa kita? Allah cabut nikmat mata karena berbuat maksiat dengan mata. Allah cabut nikmat pendengaran karena berbuat maksiat dengan telinga. Allah cabut nikmat lisan karena berbuat maksiat dengan lisan. Allah lumpuhkan kaki dan tangan karena berbuat maksiat dengan kaki dan tangan. Bisa apa engkau wahai manusia? Si lumpuh, si buta, si bisu, si tuli. Maka sadarlah. Sadarlah siapa dirimu dan siapa Rabbmu yang maha pengasih dan maha penyayang, agar engkau menjadi hamba yang berterima kasih kepadanya, kepada kasih sayangnya, kepada maafnya. Ia maafkan dirimu, ia teruskan rahmat dan nikmat itu. Ia berikan kesempatan engkau untuk bertaubat. Ia bawakan kepadamu orang-orang yang menasihatimu, menegurmu, agar engkau sadar bahwa perbuatanmu itu salah. Namun sebahagian manusia mengambil pelajaran dan yang sebahagiannya tak mengambil pelajaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran. Tema kita pada hari ini aneh tapi nyata. Dan saya pun baru sadar tema ini ketika dalam perjalanan kemari. Nah, manusia yang hidup di permukaan bumi ini, manakala dia mentadabburi ayat-ayat Allah, atau dia mentafakuri kejadian-kejadian di alam semesta, dia akan banyak menemukan hal-hal yang aneh tapi terwujud. Di dalam Al-Quran banyak, dalam kehidupan nyata pun banyak. Dan disebut orang aneh tapi nyata. Di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang aneh tapi nyata. Ada ikan yang sudah mati, sudah ingin disantap, tiba-tiba hidup lagi dan berenang di laut. Dalam surat apa? Dalam surat apa? Al-Kahfi. Ada seorang wanita yang tidak punya suami, hamil. Padahal wanita suci, tak disentuh oleh tangan lelaki jahil. Aneh, nyata. Siapa dia? Maryam. Maryam bintu Imran.
dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya, yang beraneka ragam. Kisah di dalam Al-Quran sangatlah teramat banyak. Nabi Musa yang Allah belahkan untuknya laut, Nabi Isa yang mengobati manusia hanya dengan cara menyentuhnya saja, hingga Nabi Isa disebut Al-Masih dari kata-kata masaha yamsahu, artinya menyentuh dan menyapu, sebagaimana kita menyapu bagian kepala. Ada orang sakit disapu oleh tangan Nabi Isa sembuh. Aneh, nyata. Dan semua ini yang ada di dalam ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, manakala kita tadabburi Al-Quran, bertemu itu kejadian-kejadian aneh tapi nyata itu. Singgasana Balqis sekejap mata pindah dari Sabah ke Palestina, dan banyak lagi, dan banyak lagi, dan banyak lagi, tak terhitung. Ini manakala kita tadabburi Al-Quran. Manakala kita tafakuri alam semesta, penempatan kalimat ini harus benar ya. Tadabbur untuk Al-Quran, tafakur untuk alam. Orang sekarang udah salah tuh. Untuk alam disebut apa? Tadabbur alam. Alam bukan untuk ditadabburi. Tahu arti tadabbur apa? Kalimat itu diulang-ulang, dihayati, diresapi maknanya, dicarikan lagi makna luasnya. Itu tadabbur. Semisal antum mengulang-ulang kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu antum hayati maknanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berikan kepada kita kehidupan yang luar biasa, harta, tahta, keluarga, kesehatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berikan kepada kita Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita umat Islam, sampai kepada kita Islam, sementara antara kita dan Rasul kita SAW jauh secara masa, jauh secara jarak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya kita ulang-ulang kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita variasikan syukur kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya dengan variasi nikmat yang luar biasa. Itu namanya apa? Tadabbur. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Adapun alam adalah ditafakkuri. Awalam yatafakkaru, tidakkah mereka bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur dalam penciptaan langit dan bumi, bukan tadabbur. Masa iya tadabbur? Duhai langit, lalu resapi apa sih makna langit? Ulang lagi, duhai langit, apa sih makna langit? Gak cocok tadabbur kan? Dan salah pemasangan kalimat sering menunjukkan salah aksi pekerjaan. Judul tadabbur alam, acara inti pergi pacaran. Ada senyum-senyum yang pengalaman atau mantan.
Ini di Al-Quran kita tadabburi, terlihat banyak sekali Pak, banyak sekali. Kalau mau kita tadabburi, hal-hal yang aneh terjadi, menunjukkan Allah maha bisa, Allah maha kuasa, Allah berbuat apapun yang dia inginkan, tak ada yang tidak bisa, tak ada yang menghalangi Allah untuk melakukan apapun yang ia mau. Menunjukkan akan kemahakuasaan, keperkasaan, kekuatan, kehebatan, kemahabisaan, kemahamampuan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan akan melahirkan seorang mukmin yang mau diatur dan patuh oleh Allah yang maha seperti itu. Baik. Berhubungan dengan alam kehidupan nyata juga terjadi kalau kita selalu mentafakuri, selalu memperhatikan, menarik tali kesimpulan, sering terjadi aneh tapi nyata itu. Aneh tapi nyata. Dan aneh tapi nyata dalam kejadian alam semesta, dalam kejadian di lingkungan kehidupan yang kita temui terbagi dua. Aneh tapi nyata yang benar, aneh tapi nyata yang salah. Aneh tapi nyata, tapi benar. Contoh, salah satu aneh tapi nyata yang saya temukan, masjid namanya Fatimah, isinya jenggotan kabeh. Aneh tapi nyata kan? Masjid Fatimah harusnya jilbaban, cadaran, nama masjidnya Fatimah. Isinya koyo kiye. Enggak kelihatan yang cadarannya. Cadarannya di mana? Di tenda Fatimah. Kan aneh tuh. Artinya kalau kita ingin melihat, ingin memperhatikan, mau menarik tali kesimpulan, ada aja hal yang aneh yang kita temukan. Tapi ini aneh yang benar. Gak ada masalah lah. Nama masjidnya Fatimah, yang isinya Rejal, itu gak ada masalah. Benar tuh. Tapi ada keanehan juga. Itu contoh ringan ya, yang Anda temukan ketika ini. Gitu. Sekolah donaturnya dari sampah. Kan aneh tuh. Aneh Pak. Itu aneh. Yang namanya donatur biasanya dari mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta. Ternyata antum sudah membuktikan hal yang aneh tapi nyata. Dan saya menyarankan kepada pengurus yayasan, tulis apa yang antum kerjakan. Jangan diomongin tok. Supaya apa? Supaya rekan-rekan antum di negeri lain punya panduan. Antum wafat, panduannya ada. Mungkin panduan itu bertahan 100 tahun. Antum punya pahala 100 tahun. Dipelajari orang terus ilmu antum itu. Ilmu yang profesor aja nggak bisa mikir. Gimana caranya mewujudkan sekolah dengan donaturnya dari sampah? Ini aneh tapi nyata. Tapi aneh tapi nyata, bener. Di sana sini ada juga aneh tapi nyata, tapi aneh tapi nyata yang salah. Itu juga banyak. Terlihat tubuhnya yang lemah gemulai, rambutnya yang panjang, berjalannya berlenggak-lenggok, didekati, apa kabar Mas? Apa namanya itu? Bencong, aneh tuh kan? Laki-laki dilembut-lembutin, itu aneh tapi nyata. Kok ada laki-laki kayak begitu? Tapi aneh tapi nyata yang salah. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.
Subhanallah, kalimat-kalimat dari wahyu Allah luar biasa. Allah mulai dengan laki-laki yang menyerupai wanita, baru kemudian wanita yang menyerupai laki-laki. Kenapa yang laki-laki didahulukan? Karena mereka yang lebih banyak. Lebih banyak lelaki menyerupai wanita dibanding wanita menyerupai laki-laki. Sehingga kalimat laknatnya didahulukan yang jumlahnya mayoritas. Apabila kita lihat Al-Quran seperti itu. Ketika Allah bicara tentang pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangannya. Dimulai dari laki-laki karena pelakunya mayoritas laki-laki. Giliran zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Pezina wanita, pezina lelaki, cambuk mereka 100 kali cambukan. Kenapa didahulukan wanita? Pelakunya mayoritas wanita. Kenapa demikian? Karena datang dari Allah yang maha tahu segala-galanya, maha menghitung segala-galanya. Laki-laki tapi hidupnya bergaya wanita, pakaiannya pun bergaya wanita, kelakuannya wanita, dipegang keras. Berotot rupanya, Pak. Aneh kan? Data kan? Dan kemudian dunia berusaha mengakui keberadaan mereka, mengesahkan kelakuan mereka, mendukung aktivitas mereka, menyumbang untuk mereka. Gila bareng udah. Dan kemudian mengklaim orang-orang yang tidak setuju dengan klaiman-klaiman jahat, menuding orang-orang yang protes dengan ekstrim dan yang lainnya. Mereka katakan kami bebas sebagai manusia berbuat apa yang kami mau. Kami punya hak untuk berbuat apa yang kami suka, kami tidak mengganggu kalian. Dengan alasan-alasan yang beraneka ragam yang luar biasa, menunjukkan keanehan dunia ini di zaman sekarang ini sudah luar biasa. Namun tak ada gunanya untuk kita keanehan-keanehan yang terjadi di alam. Yang harus kita perhatikan keanehan-keanehan yang terjadi pada diri kita. Supaya apa? Supaya kalau kita menemukan yang aneh yang ada pada diri kita, tak pada tempatnya, tak pada porsinya, tak pada kondisi yang seharusnya, aneh, perbaiki. Karena agama Allah itu tak aneh. Agama Allah agama fitrah, dan fitrah itu nggak ada yang aneh. Paham yang saya maksud? Tapi itu harus keluar dari seorang muslim yang peduli, seorang muslimah yang peduli melihat situasi dan kondisi dan menemukan keanehan, dia rubah keanehan itu. Dan kalau kita ingin jujur, lalu kita perhatikan hidup kita sendiri, lalu kita lakukan, kita perhatikan sikap kita sendiri, kita perhatikan kelakuan kita sendiri, kita akan memperhatikan dan kita akan menghasilkan ada hal-hal yang aneh yang terjadi. Apa contohnya Ustadz? Contohnya jadi pengurus pengajian, lalu kemudian setelah menjadi pengurus kajian, kerjaannya bicarakan orang aja, ribah aja di pengajian, di yayasan pengurus pengajian. Misal, ini contoh misal ya, saya tidak menuding siapapun. Ini studi kasus, tidak menuding siapapun. Katanya pengurus pengajian, tetapi pengajiannya 2 jam, ribahnya 15 jam. Itu ngurus apa sih? Ngurus kajian apa ngurus aib manusia? Datang sebelum kajian 2 jam, duduk ngobrol sambil ribah. Selesai kajian Ustadz pergi, dia pun lanjut ribah lagi 2 jam lagi. Ustadz pengajian 1,5 jam, dia ribahnya 4 jam.
Ditarik oleh iblis untuk berbuat ghibah di majlis panitia kajian. Aneh nggak ini? Antum sedang berjalan di jalannya surga, kok dapatnya neraka? Kalau orang berjalan di jalan neraka, mau ke neraka, ini nggak aneh, Pak. Orang yang berjalan di atas jalannya surga, dapatnya surga, itu nggak aneh. Ya wajar dong. Dia duduk di dunia musik, di hadapan aurat wanita yang berlenggak-lenggok, menyanyikan nyanyi-nyanyi yang penuh dengan syahwat, dan dia nikmati itu. Di hadapannya ada khamar. Ini nggak aneh. Kenapa? Dia mencari neraka di jalan neraka. Sebagaimana orang yang mencari surga di jalan surga, nggak aneh, normal. Dia rajin tahajud, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia berdoa kepada Allah, minta surga kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Ini nggak aneh. Namun yang aneh adalah antum berjalan di jalannya surga, dapatnya neraka. Dan yang saya katakan ini bukan pengurus kajian di sini, enggak di sini. Saya aja baru ketemu sama mereka, nggak tahu apa-apa. Dan baru bicara berapa menit sebelum azan dikumandangkan, hanya bicara tentang sekolah ini, kemudian penghasilannya. Kita bicara realitas kehidupan. Dan bukan boleh jadi apa yang saya sebut ini terjadi dan dia alami, atau terjadi dan antum merasakan, dan terjadi atau antum lihat, dan terjadi atau antum perhatikan. Ini aneh tapi nyata. Mencari neraka di jalan surga, mencari surga di jalan neraka, nggak ada itu. Nggak ada mencari surga di jalan neraka, nggak ada. Jalan neraka tetap jalan ke neraka. Nggak ada orang yang berzina ikhlas gitu, nggak ada itu. Ya, mau saya ikhlas mencuri, lalu apa? Ambil uang curian itu, infakkan ke pesantren. Saya mau infak dengan cara mencuri, yaitu mencari surga dari jalan neraka. Nggak diterima oleh Allah, nggak bisa. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu adalah Rabb yang maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci-suci. Maka mencari surga di jalan neraka itu nggak ada, nggak bisa, mustahil. Namun mencari neraka di jalan surga ada. Semenjak jadi ketua rajin dusta, semenjak jadi ketua pengajian suami mana anak nggak diurus, suami telepon suruh pulang ke rumah masak, sibuk lagi ngurus kajian. Subhanallah. Itu misalnya. Aneh tapi nyata. Orang-orang yang berdusta dengan alasan dakwah. Ya akhi, dakwah agama hak ini tak butuh satu dustamu. Tak pernah agama ini ditegakkan dalam satu kedustaan. Rasul berbicara jujur apa adanya, tak pernah berdusta. Walau kabar yang beliau kabarkan itu akan membuat beliau ditertawakan orang, Rasul sampaikan. Ketika Rasul bicara bahwa dirinya tadi malam pergi ke Palestina, terus naik ke langit, terus balik lagi ke Mekah di satu malam yang sama, itu kalau diceritakan ke orang, itu sama aja ngasih orang senjata untuk menertawakan kita. Tapi Rasul orang jujur, disampaikan apa adanya. Saya tadi malam begini, tadi malam begini. Yang dengar Abu Jahal, namanya juga Abu Jahal, super jahil, suka jahilin orang. Abu Jahal gembira dengar kabar dari Nabi, benar Muhammad, benar Muhammad. Aku mau ngumpulin orang-orang Muhammad. Tak kumpulin orang-orang,
supaya mereka mendengar kabar gembira ini dari dirimu bahwa engkau telah ke Palestina tadi malam. Ke Palestina itu sekian bulan, pulang sekian bulan. Muhammad mengatakan 1 malam dia sudah ke Palestina, balik lagi. Pak, saya kumpulin orang-orang, engkau mau cerita di depan mereka seperti apa yang kau ceritakan kepada aku? Kata Nabi Muhammad orang jujur, iya saya ceritakan, tanpa beban. Itulah sifat orang jujur, nggak ada beban, nggak perlu nyari-nyari alasan, nggak nyari-nyari sesuatu, nggak, apa adanya disampaikan. Abu Jahal tepuk tangan, gembira, kumpulin orang-orang, ayo ngumpul, Muhammad mau cerita. Dia tahu kalau Muhammad cerita seperti yang dia dengar, dia akan menjadi bahan tawaan orang. Semakin yakin orang dia orang gila. Dikumpulkan oleh Abu Jahal. Nabi ulang ceritanya tanpa beban. Ini orang jujur. Seperti itu sifat orang jujur. Sama si A ngomong A, sama si B ngomong A. Beda orang dusta, sama A ngomong A, sama B ngomong B, sama X ngomong X. Berwarna-warni sesuai siapa yang dihadapi. Itu ciri orang dusta. Namun orang jujur, bersama A ngomong A, bersama B ngomong A, bersama X ngomong A, bersama L ngomong A. Omongnya satu, orang berbeda-beda. Akhirnya diceritakan lagi oleh Nabi SAW, manusia paling jujur di permukaan bumi. Lalu kemudian orang Quraisy merasa ini aneh ini Muhammad ini. Ke Palestina butuh 1 bulan perjalanan, pulang 1 bulan perjalanan. Kok bisa dia mengatakan tadi malam dia berangkat udah pulang lagi? Tidak hanya sampai Palestina, naik ke langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi ini. Gila ini Muhammad. Akhirnya diceritakan, ditertawakan Quraisy. Namun itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan makar musuh untuk menghancurkan musuh. Dan Allah Maha bisa melakukan itu. Jadi Allah menggunakan makar musuh untuk menghancurkan musuh itu. Makar Abu Jahal agar Nabi Muhammad semakin dinyatakan pendusta. Dan ternyata makar Abu Jahal membuat orang semakin yakin Nabi Muhammad itu jujur. Maunya Abu Jahal, semakin ramai orang yang menyaksikan kedustaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi semakin ramai orang yang membuktikan kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi sudah bercerita ditertawakan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka ide untuk nanya, wahai Muhammad, kami tahu engkau seumur hidup belum pernah ke Palestina. Dulu engkau mau berangkat, gak jadi, balik pulang waktu engkau kecil. Jadi engkau belum pernah ke Palestina. Lalu engkau tadi malam mengatakan ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa. Kalau memang engkau jujur wahai Muhammad, sebutkan kepada kami seperti apa Palestina itu. Kami jangan tanya bolak-balik Palestina, bolak-balik ke Syam, ente belum pernah. Sampaikan kepada kami kayak apa Palestina itu dan kayak apa Masjidil Aqsa itu. Rasul nggak tahu. Kenapa? Datangnya malam. Malam itu gelap. Belum ada listrik. Akhirnya nggak tahu Nabi tentang Aqsa. Kata Allah, lihat ke Palestina. Lalu Rasulullah melihat ke arah Palestina. Dinampakkan oleh Allah Palestina kepada Nabi SAW. Dan Nabi bercerita detil Palestina, detil Masjidil Aqsa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul mak. Aneh tapi nyata. Kalau Allah yang berbuat wajar. Karena Allah Maha bisa atas segala-galanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Namun yang aneh tapi nyata pada Abu Bakar. Datang orang ke Abu Bakar
lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, sahabatmu sudah gila. Kata Abu Bakar, Rasulullah Muhammad, iya, gila apa? Dia cerita begini, 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 begini. Abu Bakar bertanya, benar dia yang cerita? Iya, dia yang cerita. Kalau dia yang cerita, itu cerita benar. Abu Bakar dan Abu Jahal sama-sama warga Makkah. Tahu Nabi Muhammad belum pernah ke Palestina. Abu Bakar pedagang, Abu Jahal pedagang. Secara teori manusiawi, tak mungkin Rasulullah sampai ke Palestina. Tapi Abu Bakar melihat sanad dulu. Benar, sahih dari Rasulullah, sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia yang langsung bercerita, iya, benar. Sekarang umat Islam banyak yang dari Rasul kita katakan, wah, tidak benar itu. Aneh juga. Abu Bakar aneh tapi nyata yang benar, dia ini aneh tapi nyata yang salah. Ini loh dari Rasul. Ah, enggak. Enggak gimana coba? Ini hadisnya, ini ayatnya. Nah, itu menurut kamu. Ada aja alasan mengatakan tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Ini loh dari Rasul. Dari guru saya nggak begitu. Rasul, guru. Kan aneh tuh. Antum merasa aneh nggak Pak? Kelakuan-kelakuan begini nggak merasa aneh nggak? Dari Rasul, nih Rasul mengatakan begini. Kata dia, enggak. Guru saya tidak mengatakan begitu. Mikir, ini Rasul, ini guru. Apakah antara Rasul dan guru bisa disamakan, disetarakan? Jangankan dimenangkan guru, dikalahkan Rasul, disetarakan aja nggak bisa. Tapi itu yang terjadi sekarang pada diri kita umat Islam. Di tempat yang kita huni sekarang ini, di negeri yang kita huni sekarang ini, di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai, demi Allah kita cinta mereka. Bukan membenci mereka. Karena justru karena kita cinta itu, kita peduli kepada saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat yang melakukan amalan menyelisih sunnah Rasulullah, kita peduli kepada mereka untuk mengingatkan itu tak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau tak sesuai dengan sunnah Rasul, tak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima oleh Allah, tak memberikan pahala di akhirat. Dan tentu Anda ingin pahala dari amal soleh. Caranya ikuti Rasul, ikuti sunnah. Yang mengatakan itu Rasul, bukan kita. Kita hanya menyampaikan apa yang Rasul sampaikan, mengulang apa yang pernah Rasul katakan. Namun aneh tapi nyata itu terwujud. Disebut dari Rasul, dia bantah dari guru. Disebut dari Rasul, dia bantah dengan kebiasaan masyarakat. Disebut dari Rasul, dia bantah dengan ilmu duniawi. Disebut dari Rasul, dia bantah dengan profesor kafir. Kepada saya pernah terjadi. Waktu azan masuk, baik, kita tutup dulu untuk kita lakukan sholat isya berjamaah. Dan jangan aneh-aneh sholat isya nanti ya. Baik, kita tutup insya Allah untuk sementara, dan insya Allah setelah sholat isya nanti kita lanjutkan kajian dan tanya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Di dalam Al-Qur'an surat Hud, Allah berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
di mana di ayat yang ke-71 disebutkan bahwa para malaikat yang diutus bertemu Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim akan lahirnya anak. Lalu istri Nabi Ibrahim berkata di ayat yang ke-72, A'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Apakah saya akan melahirkan sementara saya sudah tua renta dan suamiku juga demikian sudah tua? Ini sesuatu yang sangat aneh. Qalu, para malaikat berkata, ata'jabina min amrillah. Apakah engkau merasa aneh dengan perintah Allah dan keputusan Allah? Ini salah satu di antara hal-hal yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran. Ada hal yang aneh terjadi. Dan kalau sudah berurusan dengan Allah yang memberikan keputusan terjadi, maka tak ada yang aneh. Namun kalau dikembalikan kepada rumus manusia, maka itu aneh. Nah, oleh karena itu seorang hamba tidak boleh frustasi dalam hidup ketika dia tetap merasa dia punya Allah. Tak ada yang tak bisa. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, ini di antara hal yang tadi saya katakan terlalu banyak di dalam Al-Quran. Hal-hal yang aneh kalau kita ingin mentadabburi atau kita mentadabburi Al-Quran. Namun bukan itu yang lebih penting untuk kita lakukan. Yang lebih penting untuk kita lakukan adalah melihat diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri, dan mencari keanehan-keanehan yang kita lakukan. Bertemulah misalnya yang poin tadi, jadi pengurus pengajian, tapi ternyata lebih banyak berbuat maksiatnya daripada ngurus pengajiannya, kan gitu? Itu kan aneh. Nah, tinggalkan. Tetap lanjutkan menjadi ketua pengajiannya, tinggalkan maksiatnya. Kalau karena menjadi ketua itu maksiatnya nggak bisa ditinggalkan, tinggalkan ketuanya. Untuk apa dilanjutkan menjadi ketua pengajian? Kalau orang-orang yang bersama kita dalam kepengurusan kerjaannya ghibah melulu, dan kita nasihati dia, mereka nggak kadung mau mendengar nasihat kita, justru kita yang terseret-seret ke arah ghibah-ghibahnya anggota pengurus pengajian. Itu saatnya kita angkat bendera putih. Saya nggak sanggup jadi ketua, bukan nggak sanggup mengerjakan tugas kepanitiaan, nggak sanggup berhadapan dengan ghibah kalian. Mundur jadi ketua pengajian, selamatkan diri, berhenti daripada ghibah dan menjauhi majelis ghibah, hukumnya wajib. Menjadi ketua pengajian hukumnya sunnah. Tak mungkin dahulukan yang sunnat, kerjakan yang haram, tinggalkan yang wajib. Ini namanya tak mengerti ilmu agama, tak mengerti agama, tak tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnat. Mana ada dalam agama kita disuruh mengerjakan yang sunnat, tinggalkan yang wajib. Kerjakan yang sunnat, lakukan dengan cara yang haram, nggak ada. Taib, apalagi berikutnya? Berikutnya adalah pergi pengajian, hadir nih, ada pengajian ini Ustaz di Masjid Fatimah, pergi pengajian. Tujuan utamanya apa? Nanti pulang kajian lirik-lirik akhwat. Terutama yang belum nikah. Berharap ada akhwat solihah yang lewat.
Kalau dia akhwat solihah, nggak suka sama ikhwan lirik-lirik akhwat. Kalau ingin dapat istri yang solihah, solehkan dirimu. Rajin salat, rajin menghafal Al-Quran, rajin berdoa kepada Allah, rajin ghaddul basar, rajin jaga lisan, rajin tahajud, rajin duha, minta kepada Allah, ya Allah, aku berusaha menjadi lelaki yang suci, datangkan untukku seorang wanita yang suci sebagai jodohku. Kalau Anda adalah lelaki yang ingin mencari pasangan dengan cara melirik-lirik akhwat pada saat pengajian, insya Allah dapat istrinya yang kerjaan yang lirik-lirik ikhwan ketika pengajian. Jodohnya begitu-begitu aja. Tapi untuk apa hadir pengajian kalau niat utamanya itu maksiat lagi, di jalan surga lagi? Aneh nggak? Melakukan maksiat di jalan surga. Ini yang kerap kita tidak peduli dan tidak arif untuk mengetahuinya. Seolah-olah benar, seolah-olah nggak ada salahnya. Apa nggak ada salah? Allah suruh ghaddul basar, kita tidak ghaddul basar, tak salah? Di mana letak tak salahnya? Namun terasa seolah-olah dia hal yang benar, suatu cara untuk mencari pasangan yang salihah. Bukan begitu caranya. Itu melakukan maksiat di jalan kebenaran. Jalan kebenarannya pengajian, udah benar. Namun di jalan pengajian itu, jalan yang benar itu kita lakukan maksiat. Ini aneh. Dan hal yang sering sekali kita temukan, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak ada maksud menyinggung siapapun, hanya murni nasihat dari orang yang pernah melihat dan memperhatikan. Dari saudara Anda yang pernah melihat dan memperhatikan. Sering sekali para penghafal Al-Quran tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sering kita temukan seperti itu. Ini aneh nggak? Dia hafal Al-Quran, panduan Allah untuk manusia, hafal luar kepala. Tapi luar kepala bukan luar kepala kayak antum. Antum luar kepala juga, sehingga nggak ada yang terekam di dalam. Di luar semua, dalam nggak ada. Ini udah Masya Allah hafal Qurannya lancar. Murid tahfiznya, sekolah tahfiznya ada di beberapa provinsi di Indonesia ini. Disambut di mana-mana semuanya untuk acara Al-Quran. Namun pakaiannya isbal. Sementara Nabi SAW mengatakan, fama asfala minal ka'bi fa finnar, pakaian yang diisbalkan di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Jenggotnya dicukur. Sementara Nabi mengatakan wa'ful liha, pelihara jenggot itu. Sementara di dalam Al-Quran dia hafal wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kerjakan. Rasul perintahkan jaga jenggot, tak dijaga. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang tinggalkan. Rasul melarang isbal, isbal dia kerjakan tiap hari. Ini aneh enggak? Hafalannya dan panduannya antum hafal, buku panduannya antum hafal, kerjaannya melanggar. Ini hati-hati untuk saudara-saudaraku, saudariku-saudariku yang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu, yang paling penting dari Al-Quran itu diamalkan. Bukan yang paling penting dihafalkan, bukan. Hafalkan itu bagus, mantap. Tapi yang terpenting darinya adalah
diamalkan. Karena Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai petunjuk, dan petunjuk itu artinya aturannya dijalankan, bukan dihafalkan aturannya, setelah itu aturannya tak dijalankan. Itu bukan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu hanya menjadikan Al-Quran sebagai bahan hafalan. Apa bedanya sama nyanyian? Kalau kemudian tak ada arti daripada hafalan itu dalam kehidupan kita, bahkan berbahaya mungkin dari nyanyian, karena Anda melanggar yang Anda hafal. Jadi Al-Quran itu bukan semata-mata sekedar dihafal dan selesai. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca. Kalau dihafalkan Masya Allah, setelah itu ditadabburi, dipelajari isi kandungannya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang kufur, mana yang iman. Ini semua tadabbur Al-Quran. Setelah difahami, dipelajari, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, ajak orang untuk melakukan semua itu. Ini dia baru menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Panduannya udah dihafal, sehingga kita berjalan sesuai panduan yang kita hafal. Gitu loh yang benar. Ini enggak dihafal tapi tak diamalkan. Apa gunanya coba? Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada orang-orang yang menimba ilmu namun tidak dia amalkan. Kata Aisyah, innama yukthiruna hujajallahi alaihim. Mereka hanya memperbanyak hujah Allah untuk menghancurkan mereka. Hati-hati. Aneh, nyata. Penghafal Al-Quran melanggar aturan Al-Quran. Penghafal Al-Quran melanggar aturan Allah dalam yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Jadi kalimat yang benar. Al-Quran itu panduan hidup, untuk memandu hidup kita, memandu derap langkah kita, memandu mata kita, memandu lisan kita, memandu pendengaran kita, memandu gerak kaki dan tangan kita, memandu gerak hati kita. Lalu kemudian dia hafalkan, namun mata tak ikut panduan, telinga tak ikut panduan, lisan tak ikut panduan, kaki dan tangan tak ikut panduan, hati tak ikut panduan. Lalu untuk apa panduan itu dihafal? Sekedar untuk ikut perlombaan menang dan selesai? Tak tahu antum apa itu Al-Quran berarti. Tak mengerti apa itu Al-Quran, dan tak mengerti untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Ini aneh tapi nyata yang salah. Harusnya orang yang hafal panduan, orang yang paling hebat, ikut aturan, ikut panduan, karena dia sudah hafal panduan itu. Di dalam panduannya, belok kiri, dia belok kiri, belok kanan, dia belok kanan, lanjut, dia lanjut, berhenti, dia berhenti, mundur ke belakang, dia mundur ke belakang. Kenapa? Dia sudah hafal. Adapun kita yang tidak hafal, begitu, mau belok kanan atau kiri, baca panduannya dulu. Oh begini, ternyata belok kanan, kanan gitu, pakai baca dulu. Mereka sudah di dalam kepala mereka Al-Quran itu. Ini yang benar. Aneh tapi nyata berikutnya, semakin rajin ngaji, semakin kasar akhlaknya, semakin kasar lisannya, semakin emosi, meluap-luap emosinya, semakin pemarah kepada istri dan anak-anaknya. Ini aneh tapi nyata.
Justru harusnya semakin rajin ikut pengajian, semakin rajin ikut daurah dan pengajian menuntut ilmu, harusnya semakin lembut akhlaknya. Karena yang kita ikuti Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dengan akhlak terlembut di dunia. Yang tidak mau menzolimi siapapun bahkan apapun. Tak mau menzolimi binatang apalagi manusia. Suatu saat Nabi melewati seorang sahabat yang ingin menyembelih seekor kambing, dan kambingnya sudah ditelentangkan, dan kaki sahabat itu sudah di atas kepala kambing, lagi ngasah pisau. Kata Nabi, apakah engkau membunuh kambing itu 2 kali? Dilarang oleh Nabi. Siapkan dulu pisau, jauhkan persiapan pisau dari pandangan hewan. Hewan itu melihat pisau takut juga loh Pak. Cuman dia nggak pernah ngomong sama kita, saya takut loh Pak gitu. Hewan itu juga pakai perasaan. Dia juga ngelihat. Dia juga punya akal sesuai dengan kapasitas akalnya sebagai seorang hewan. Maka kita harus hidup sebagai muslim berperi kehewanan. Kalau orang sudah hidup berperi kehewanan, apalagi peri kemanusiaan. Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan pisau penyembelih itu, kata Nabi. Rehatkan hewan sembelihanmu. Itu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada manusia, kepada hewan saja begitu akhlak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari di saat beliau mendekati ajalnya, di bagian-bagian terakhir daripada hidup Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berceramah di depan para sahabat dan berkata, sekiranya ada di antara kalian yang aku zolimi, aku melakukan kezoliman kepadanya, baik di hartanya, baik di keluarganya, baik di pribadinya, hendaklah kalian balas kepadaku sekarang ini. Balas kepadaku sekarang ini, kata Nabi SAW. Sekiranya ada di antara kalian yang merasa aku menzolimi dia, saya menzolimi dia, balas. Tak seorang pun yang bangkit untuk membalas. Bukan karena serta-merta karena mereka memuliakan Rasul, sayang Rasul, mengagungkan Rasul. Bukan semata-mata itu. Memang Rasul tak pernah memiliki satu kezaliman pun kepada manusia. Tak pernah melakukan kezaliman kepada tetangga. Satu pun tak pernah. Tak pernah melakukan kezaliman kepada sahabat-sahabatnya. Satu pun tak pernah. Tak pernah melakukan kezaliman kepada istri dan anak-anaknya, satu pun tak pernah. Itulah hidup Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dan kita teladani, yang kita duduk di majelis taklim untuk mengetahui sunnah beliau. Bagaimana mungkin kita belajar orang yang seperti ini budi pekertinya, lalu budi pekertinya menjadi kasar pasca pengajian? Lisan kita menjadi tajam pasca pengajian? Akhlak kita menjadi kasar pasca pengajian? Hai, ada apa dengan dirimu? Aneh tapi nyata. Harusnya semakin rajin duduk di majelis ta'lim, semakin rajin baca Al-Quran, semakin rajin dengar hadis Rasulullah. Harusnya akhlak semakin lembut, emosi semakin terkontrol, tutur kata semakin lembut. Yang dulunya bakhil jadi dermawan, yang dulunya egois jadi perhatian. Itu baru benar. Yang dulunya suka ghibah menjadi orang yang nahan mulut. Yang dulunya suka berdusta menjadi manusia super jujur. Yang dulunya rajin ngutang jadi rajin bayar. Dan berusaha hidup untuk tidak ngutang-ngutang, sabar dengan yang ada saja. Itu panduannya dari Rasul seperti itu.
Dan hal ini terjadi, aneh yang seperti ini terjadi dan nyata dalam kehidupan, namun tak berasa di sebahagian orang. Semoga orang itu bukan kita. Ustadznya cerita, jangan ribah, jangan ribah, riba itu haram, riba itu memakan daging saudaranya. Ustadz pulang diribahi. Tak terasa, halus, karena datang dari tukang tipu yang sangat mahir bernama iblis. Tipuan iblis itu halus, karena dia makhluk halus dan dia telah mempelajari pola tipu-tipuan halus ribuan tahun, puluhan ribu tahun, tak tahu berapa ratus tahun. Tak ada yang tahu umur dunia ini kecuali Allah. Belum lagi umur dunia ini terbentang, belum lagi dunia ini dihuni oleh Nabi Adam, iblis kerjaannya sudah nipu sampai sekarang. Dan orang sekelas Nabi Adam pun Allah takdirkan berhasil ditipu iblis. Jangan kira antum aman dari tipuan iblis. Jangan pernah kita merasa kita golongan aman. Ini aneh tapi nyata. Kok malah semakin rajin belajar hadis Nabi, akhlaknya makin kasar. Kok malah semakin rajin belajar hadis Nabi, malah semakin emosian. Untuk apa ngaji? Mendingan jangan ngaji, akhlak Anda baik. Mendingan jangan ngaji, Anda tidak emosi. Kata orang sana, sebelah sana. Tapi ya bukan itu yang benar. Yang benar mendingan ngaji namun akhlak diperbaiki. Mendingan ngaji, emosi dikontrol, begitu loh yang benarnya. Mari kita tafakuri diri kita. Sembari kita tadabburi kitab suci kita. Kitab suci itu menuntun kita ke arah yang terbaik di permukaan bumi. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Al-Qur'an ini, kitab ini mengarahkan manusia ke jalan yang terbenar, terbaik, terlurus. Namun panduan akan tinggal panduan kalau tidak diamalkan. Ini diantara hal-hal yang aneh tapi nyata yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kalau mau kita ungkap banyak lagi. Namun ini cukup sebagai pemancing saja. Silakan antum pulang besok, bukan pulang besok, pulang nanti. Mulai itu tafakur tuh, apa yang aneh-aneh sama saya ya? Apa yang aneh-aneh sama saya ya? Itu. Contoh yang aneh, saya rasanya pengajian sudah 11 tahun, tapi ilmu nggak gerak-gerak gitu. Nah itu aneh juga kan? Pengajian sudah 11 tahun, ilmu masih gitu-gitu aja. Apa yang aneh pada saya? Itulah yang aneh. Harusnya kalau sudah 11 tahun sudah mahir dong. Minimal jadi ustadz pengganti, stuntman-nya ustadz boleh lah. Apalagi yang aneh pada saya misalnya. Istri harus disayangi, malah dibentak-bentak. Misalnya seperti itu. Carilah yang aneh-aneh untuk kita perbaiki. Dan kalau kita mau, seperti yang saya katakan tadi, mau mentafakuri, mau memperhatikan dan jadikan Al-Quran yang kita tadabburi sebagai panduannya, akan ketemu hal yang tidak pada tempatnya sehingga dikatakan orang aneh. Aneh terbagi dua. Aneh tapi benar, namun aneh tapi salah. Panduannya di mana? Di Al-Quran. Aneh tapi sesuai dengan Al-Quran berarti benar. Aneh tapi tidak sesuai dengan Al-Quran berarti salah. Jangan dikembalikan kepada logika berpikir kita, kebiasaan masyarakat kita. Itu bukan takaran. Takarannya Al-Quran dan hadis. Mi'yarnya Al-Quran dan hadis.
Allah menjadikan Al-Quran hadis turunkan sebagai timbangan kebenaran. Wa wada'al mizan, Allah meletakkan mizan timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan timbangan kebenaran itu dengan penuh keadilan, dan jangan kalian mencurangi dalam takaran, baik takaran-takaran jelas di perdagangan, baik takaran-takaran dalam perlakuan sehari-hari. Nggak boleh dicurangi kaum muslimin ini dalam takaran-takaran pergaulan. Yang harus disayangi lebih, disayangi lebih. Yang harus disayangi juga tidak, tapi tidak selebih yang pertama, disayangi juga tak selebih yang pertama. Itu takaran. Sayangi istri lebih daripada teman. Menyayangi teman nggak ada masalah, bagus. Namun tidak boleh menyayangi teman lebih daripada istri. Ada istri ngeluh kepada saya di musim haji, Ustadz, suami saya Ustadz, kalau bersama teman-temannya bilang malaikat Ustadz, tapi begitu sampai rumah jadi setan. Saya alami, Pak, dan saya nggak ngomong orang lain, pengalaman hidup saya sendiri. Suami saya itu kalau bersama teman-temannya disebut malaikat. Namun kalau sudah di rumah bersama saya, setan. Kalau harus pilih-pilih, kalau harus pilih-pilih, satu malaikat satu setan, mendingan jadi malaikat di istri, biarlah setan bersama teman-teman. Walaupun nggak benar juga pilihannya, tapi kalau nggak ada pilihan yang kedua, ketiga, yang ada hanya dua, menjadi malaikat bersama teman, menjadi setan bersama istri, atau menjadi malaikat bersama istri, menjadi setan bersama teman-teman. Nggak benar juga, tapi masih mending menjadi malaikat bersama kepada istrinya, bersama istri jadi malaikat. Bersyukur istri dapat suami seperti kita, walau teman-teman pada ngedumel, daripada yang tadi. Walau yang terbaik bukan itu yang terbaik. Menjadi lelaki terbaik di rumah sebagaimana menjadi lelaki terbaik di persahabatan, namun lebih baik dia di rumah dibanding di depan kawan-kawannya. Ini yang benar. Ini dia takaran yang benar. Wala tukhsirul mizan. Jangan rugikan takaran itu. Agama kita mengatur segala-galanya, sekomplit-komplitnya. Tak ada yang tersisa, tak ada yang kurang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini hanya sebahagian dari apa yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Semoga saya punya jawaban. Nah, silakan kepada para jemaah yang ingin bertanya atau bertanya tulis di kertas. pertanyaan pertama, di tempat ana tinggal di dalam masjid terdapat komik tentang ilmu pengetahuan alam. Sampul dan isinya terdapat gambar makhluk hidup dalam kurung manusia. Disimpan di atas lemari penyimpanan Al-Quran. Di ruang imam terdapat kalender yang berisikan foto manusia. Bolehkah hal tersebut berada di dalam masjid? Komik ilmu pengetahuan alam. Komik apa ya? Komik IPA gitu. Saya belum tahu ada komiknya ilmu pengetahuan alam itu. Ala kulli hal,
Ini terjadi karena banyak kaum muslimin tidak mengerti hukum foto dan gambar. Sehingga foto dan gambar itu diletakkan di rumah Allah. Padahal rumah Allah tidak berhak ada foto dan gambar makhluk hidup. Karena ketidaktahuan kaum muslimin, keawaman kaum muslimin, akhirnya itu terjadi. Bahkan lebih daripada itu. Ada foto manusia, kemudian diletakkan di masjid, kemudian foto manusianya itu pun ternyata jualan kacamata, wanita tak berjilbab, diletakkan di masjid. Pertama, jualan kacamata buat kalender dipasang di masjid, nggak boleh, itu iklan. Iklan tak boleh berada di masjid. Ternyata foto-fotonya wanita tak berjilbab lagi pakai kacamata itu dengan merek tersebut, nggak boleh juga. Namun keawaman kaum muslimin, jauhnya kaum muslimin dari panduan Al-Quran dan Sunnah membuat semua itu terjadi. Karena mereka sudah tidak lagi merasa bahwa melihat aurat wanita melalui sebuah foto itu haram. Mereka tidak lagi merasakan haramnya sudah melihat foto wanita tak berjilbab. Kenapa? Karena tiap hari melihat wanita tak berjilbab. Dan wanita-wanita tak berjilbab pun di zaman kita sekarang tak merasa lagi melakukan yang haram. Kita sudah sampai kepada titik naif seperti ini. Betapa banyaknya saudari-saudari kita kaum muslimat tak lagi menutup aurat, namun tak merasa sedang berbuat maksiat. Padahal sedang berbuat maksiat. Wahai Anda saudariku, yang setiap hari membuka aurat, keluar rumah, ke pasar, ke kantor, Anda setiap hari sedang berbuat maksiat. Ketika itu Anda wafat, kemungkinan besar su'ul khatimah. Keluar Anda dengan buka aurat, naik sepeda motor, ditabrak, mati. Kemungkinan besar su'ul khatimah. Anda buka aurat, naik pesawat, pesawatnya jatuh. Kemungkinan besar su'ul khatimah. Kenapa? Sedang berbuat maksiat, mati. Namun itulah hati manusia di zaman kita sekarang ini. Karena sudah terbiasa, dianggap biasa, tidak dianggap dosa. Bersyukur kita punya panduan Al-Quran dan hadis yang menentukan yang mana dosa, yang mana yang bukan dosa. Tidak dikembalikan kepada perasaan, tidak dikembalikan kepada kebiasaan. Namun hal yang sudah terbiasa, maka akan membuatnya biasa dan akhirnya menjadi hal yang tidak dianggap dosa. Dan tontonan sering sekali mengarahkan kita kepada mengamalkan tontonan itu tanpa terasa. Oleh karena itu ketika para pemuda-pemudi kita diberikan suguhan-suguhan tontonan yang aneh dan nyeleneh, lambat laun mereka pun menjadi orang-orang yang aneh dan nyeleneh sesuai dengan tontonan itu. Kata mereka hanya tontonan, namun realitanya itu dijadikan tuntunan. Nah, wallahu alam, tidak boleh hal yang seperti itu ada di dalam masjid, di dalam rumah Allah. Intinya, saya sering emosi di kantor ketika terjadi kezoliman dan kemaksiatan. Nasihati orang meninggalkan kemaksiatan tanpa emosi.
Antum kira ketika emosi itu antum berbuat hal yang baik untuk agama? Salah. Agama tidak ditegakkan di atas emosi. Agama tidak didakwahkan di atas emosi. Semakin antum berdakwah pakai emosi, gini Pak. Ketika antum sedang menasihati orang pakai emosi nih, melarang orang pakai emosi, setan bisik kepada antum ke begini, lanjutkan emosi, Anda pembela agama Allah, Anda adalah orang yang berdakwah, Anda pembela agama Allah, pembela sunnah Rasulullah, lanjutkan, Allahu Akbar, lanjutkan. Sehingga antum merasa apa? Pejuang. Padahal yang bisik setan. Itu kepada antum dikatakan begitu oleh dia. Kepada yang dengar, tuh lihat tuh, orang yang rajin ngaji emosi kayak begitu. Mana ada Rasul kayak begitu, emosi-emosi. Tanda dia aliran sesat. Jadi dua mata pisau iblis tajam semua. Ke antum tajam, ke orang itu tajam. Namun kalau antum dakwahnya lemah lembut, ngajaknya lemah lembut, iblis bingung. Dibilang ke orang-orang karyawan yang antum nasihati, itu orang tuh nggak benar itu. Karyawan bilang, bapak itu semenjak ngaji akhlaknya tambah lembut. Gitu loh. Jadi ikuti panduan, dan panduan yang benar. Rasulullah nggak pakai emosi. Bahkan beliau dizolimi, dicaci maki di depan umum, diam saja. Depan umum loh dicaci maki Rasul kita tercinta SAW, diam aja Rasul. Kita baru dicaci orang di dunia maya, sudah kelimpungan, sudah bela-bela diri. Rasul diam aja. Abu Jahal memakinya, beliau diam saja. Yang lain memakinya, beliau diam saja. Bukan tak sanggup membalas. Rasul kalau kelahi sama Abu Jahal pasti kalah. Pasti kalah. Begitulah kekuatan Rasul yang Allah berikan. Rasul itu dalam biografi beliau memiliki kekuatan tenaga 40 orang lelaki. Itu kalau gulat sama Abu Jahal dibanting itu oleh Rasul. Tapi Rasul tidak menggunakan kekuatan itu untuk seperti itu gitu. Soal pemberani, berani apa lagi? Rasul manusia paling berani. Allah tunjukkan di perang Hunain. Orang mundur semua, Rasul maju. Orang pada mundur. Yang mundur itu singa-singa pertempuran, bukan sembarang orang. Kalau yang mundur antum-antum wajar. Yang mundur-mundur itu singa-singa pertempuran. Namun kondisi yang sangat luar biasa, terjepit, diserang dari atas dengan panah, dengan bebatuan. Sehingga para sahabat memilih mundur. Mundur bukan karena takut, memang kondisi tidak memungkinkan. Ketika yang lain pada mundur, Rasul Anda maju ke depan dan mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, saya anaknya Abdul Muttalib, ana nabiyun la kadib, saya nabi bukan pendusta. Keberanian apa yang Anda inginkan dari Rasul Anda? Manusia paling berani di permukaan bumi, manusia paling kuat di permukaan bumi. Tapi keberanian tidak digunakan untuk membela diri. Biarkan diri itu adalah diri. Keberanian itu digunakan untuk membela kebenaran. Kekuatan tidak digunakan untuk marah-marah. Justru kekuatan itu digunakan untuk menahan emosi. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat gulat. Yang kuat itu adalah yang bisa menahan dirinya di saat dia sedang emosi. Kita lupa kapan kita harusnya kuat, kapan kita harusnya memasang kekuatan kita. Lalu kita pasang kekuatan kita di saat kita emosi. Iblis tepuk tangan. Anda masuk perangkap. Wallahu a'lam.
Setiap saya akan berangkat sholat ke masjid, saya selalu kesel. Karena kucing-kucing yang naik ke atas jok motor saya. Kan sudah kita jawab tadi, Muslim harus berperi ke kehewanan. Antum sama kucing aja kesel. Kucing gak bisa ngomong. Kucing tak berakal kata orang sekarang. Udah kesel. Berarti diri antum itu yang harus dibengkeli. Ada yang salah pada diri antum suka kesel. Hal yang ringan saja buat antum kesel. Gimana mau menjadi pejuang dakwah? Orang pejuang dakwah itu nggak pakai kesel, Pak. Hal-hal yang sangat mengundang sifat kesel, dia nggak kesel. Itulah pejuang-pejuang dakwah yang seperti itu. Yang benar seperti itu. Dipancing untuk emosi luar biasa, harusnya sudah emosi. Dia nggak emosi-emosi juga. Itulah pejuang dakwah yang seperti itu. Kalau begini sifat antum ke kucing, Anda nggak tahu nasib istri antum seperti apa di rumah. Kucing aja kesel begitu. Taubat, taubat. Bagaimana sikap kita bila berada di lingkungan yang mayoritas berbuat bid'ah, sama dengan sikap kita bila berada di mayoritas pelaku sunnah? Apa bedanya? Karena beragama itu ngurus diri sendiri. Di tengah pelaku bid'ah sama dengan di tengah pelaku sunnah. Apa bedanya coba? Orang ahlu sunnah harus lembut, baik di ahlu sunnah atau di ahli bid'ah. Ahlu sunnah harus berhusnudzon, baik di tengah ahlu sunnah atau kepada ahlul bid'ah. Ahlu sunnah harus rajin menasihati, rajin memberi, dermawan, baik kepada ahlu sunnah atau kepada ahli bid'ah. Sama saja sudah. Ahlu sunnah harus rajin menasihati kalau salah, orang itu salah, baik di tengah ahlu sunnah atau di tengah ahli bid'ah. Sama sudah. Rasul menjadi orang yang benar di tengah-tengah Quraisy yang beliau adalah minoritas, dan di tengah-tengah Ansar dan Muhajirin di saat beliaulah pemimpin. Sama sudah. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Emang kalau sesama ahlu sunnah lembut gitu, lalu kepada ahlu bid'ah keras-kerasan? Gak benar. Justru kalau kita belajar sunnah Nabi kita, justru kepada orang yang memusuhi kita, beliau lemah lembutnya luar biasa, lebih daripada kepada para sahabat. Ketika yang salah orang awam dilemah lembuti, ketika yang salah sahabatnya dihajar. Itulah Rasul Anda. Kalau Anda ingin belajar biodata Rasul Anda, begitu biodata Rasul Anda, wahai orang-orang yang mengaku mengikut Rasul. Justru Rasul lemah lembut kepada lawan, kepada orang awam, jauh lebih lemah lembutnya beliau kepada mereka dibanding kepada teman-teman sendiri. Begitu sahabat yang melakukan kesalahan dihajar. Ka'ab bin Malik bagaimana coba? Radhiyallahu an. Dimarahi. Sahabat Nabi yang melanggar dimarahi. Orang awam yang melanggar dilemah lembuti. Jangan dibalik-balik. Kawan yang melanggar dilemah lembuti.
Orang awam yang melanggar dimarah-marahi. Kurang benar penempatan sunnahnya. Kawan yang melanggar, biasa saja, kan kawan kita, jangan dinasihati, biar aja, malas kita, segan kita, putus pertemanan kita nanti. Akhi, tak benar sifat Anda. Kalau dia benar temanmu dalam agama, nasihati. Supaya dia menjadi teman yang benar dalam beragama. Bukan justru didiamin kesalahannya. Itu artinya Anda benci kepadanya, membiarkan dia hanyut dalam kesalahan. Itu teman kan? Sudah mafhum Anda itu siapa? Sudah ngerti Anda itu siapa? Sehingga Anda nasihati, mereka tidak marah. Teman saya nasihati saya. Namun yang dilakukan syaitan apa coba? Kalau teman didiemin. Itu salah. Wallahu a'lam. Bagaimana umroh dan haji sesuai sunnah? Apakah langsung berangkat atau mengadakan kumpul-kumpul di rumah, pamitan kepada tetangga dan saudara? Nggak ada sunnahnya walimah safar. Tak ada sunnahnya apa? Walimah safar. Mau safar walimah dulu, nggak ada. Maka kalau ada orang yang merasa itu adalah bahagian daripada menjalankan umroh dan haji, itu nggak benar. Rasul tidak pernah mengundang orang makan-makan dulu di rumah karena saya mau berangkat haji nih, itu nggak pernah. Seperti yang sering kita temukan di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, ketika akan safar haji, dikumpulin orang rame-rame di rumah, diajak makan-makan dulu. Itu nggak ada sunnahnya. Justru mungkin akan menimbulkan riya, mungkin ya. Soal riya itu urusan hati, tapi mungkin akan membawa riya. Karena mengumumkan kita akan berangkat haji. Wallahu a'lam. Istri saya sering ikut kajian syaikhah dan asatidzah. Frekuensi istri saya mengikuti kajian online setiap hari dari pagi sampai malam, sehingga waktu dengan saya sangat sedikit. Kami memang belum mempunyai anak. Pertanyaan, bagaimanakah adab istri saya tersebut Ustadz? Apakah dibenarkan? Apakah saya berdosa jika membatasi waktu kajian istri atau mengatur jadwal istri untuk belajar kajian ilmu agama? Antum kalau mau nasihati istri, ngadap antum dan istri ngadap saya. Jangan begini caranya. Ini enggak benar. Kalau ingin nasihati istri baik dan benar, ngadap 6 mata, antum, istri dan anak. Adapun diumbar seperti ini di pengajian, antum tidak punya akhlak yang baik terhadap istri antum. Karena antum terang-terang mengatakan istri saya Ustadz di depan banyak orang. Coba lihat. Syukur-syukur nggak ada yang tahu siapa antum. Tapi tak tertutup kemungkinan tahu siapa yang bertanya. Karena orang kayak antum ini gila curhat kayaknya. Baru pertama ketemu sudah curhat nama-nama tentang istri. Apalagi teman, tetangga, sahabat, teman ngopi. Sehingga orang tahu siapa antum walau tidak menyebutkan nama saya adalah fulan. Itu artinya apa? Antum telah menebar aib istri antum sendiri.
Dan Allah menyuruh kita sebagai suami menutup aib itu. Dan menyuruh istri menutup aib kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau pakaian untuk istrimu, istrimu pakaian untuk dirimu. Apa makna pakaian? Penutup aurat supaya tidak malu, penutup aib supaya tidak malu. Lain hal kalau antum curhat ini langsung kepada ustadz. Ini sekarang diumbar di pengajian. Dan ini salah satu bentuk akhlak suami yang tidak benar, dan salah satu bentuk akhlak istri yang tidak benar kalau ngadu-ngadu tentang suaminya. Dan disinilah pentingnya ilmu. Ternyata yang kita lakukan itu salah. Di saat kita merasa benar. Ana yakin kalau ana jawab ini, nanti malam antum rapat itu sama istri antum itu. Dengar nggak kajian Ustadz tadi gimana? Apa saya bilang? Antum gunakan ana sebagai bumper antum terhadap istri. Dan lihat lagi, kalau itu yang terjadi, lihat buruknya akhlak antum kepada ustadz antum. Gak gampang ini, Pak. Justru tugas antum tutupi terus aib istrinya, tutupi supaya orang tidak tahu. Bila perlu mertuanya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Bila perlu ayahnya sendiri tidak tahu. Ini yang suami yang benar. Ini suami yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam hadis. Istri yang aib istrinya berhenti pada dirinya. Suami yang aib istrinya berhenti pada dirinya, tak nyebrang ke orang lain. Jadi karena akhlak antum tidak baik, ana nggak jawab. Urus sendiri. Ustadz, apa hukum cadar bagi kaum muslimin? Jawabannya haram. Ustadz, apa hukum cadar bagi kaum muslimin? Jawabannya haram. Muslimin pakai cadar haram. Muslimin kita kan pakai cadar. Aduh. Sama dengan kalau pemimpin nyuruh buka jilbab. Buka jilbab kalian. Pemimpin nyuruh buka jilbab. Hukumnya wajib ditaati. Kalau nyuruhnya kepada kaum laki-laki. Justru wajib ditaati. Mungkin maksudnya hukum cadar bagi kaum muslimat. Cadar khilaf para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah, tidak wajib, afdol saja. Dan ini khilaf panjang. Khilaf yang sangat panjang sekali. Dan panjangnya khilaf itu agak mirip dengan panjangnya tentang masalah-masalah besar dalam agama kita. Ya. Tolong anak-anak di atas didiamkan, Pak.
Anak-anak tolong diam ya. Awas lo, dosa lo. Kalau mau ngobrol, cerita, tinggalkan masjid. Tidak perlu jauh-jauh, dekat-dekat 5 kilo gitu. Hukum cadar khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnat. Sunnat itu artinya afdol, tidak wajib. Ditutup berpahala, dibuka tidak berdosa. Dan saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat sunnat. Wallahu a'lam. Namun kalau cadar untuk kaum muslimin haram. Kita mengajarkan Al-Quran kepada anak usia 3 tahun, apakah kita dapat pahalanya? Ya, insya Allah, kalau kita ikhlas, kita dapat pahalanya. Anak 3 tahun. Jangankan anak 3 tahun, anak dalam kandungan, berpahala kita kalau mengajarkan dia Al-Quran. Bisa Ustaz, mengajarkan Al-Quran kepada anak dalam kandungan? Siapa bilang tidak bisa? Cara pendidikan anak itu sudah dimulai dari dalam rahim. Karena anak akan meniru sifat ibunya, sifat ayahnya mulai dari dalam rahim. Oleh karena itu, orang-orang kufar nyuruh antum perdengarkan musik ke anak ketika dia di dalam rahim. Karena mereka sudah tahu ilmunya bahwa anak di dalam rahim sudah mulai belajar. Saya punya teman bercerita tentang temannya. Saya tidak bertemu langsung dengan pelaku peristiwa, tapi saya punya teman bicara tentang temannya. Paham yang saya maksud? Saya tidak bertemu langsung dengan pelaku, namun bertemu dengan teman pelaku dan dia cerita kepada saya. Teman ini ketika istrinya lagi hamil, dia kesel lihat istrinya baca buku keras-keras tiap hari. Baca buku keras-keras tiap hari, baca buku terus. Sambil di dapur baca buku dan dibaca keras-keras, istrinya lagi hamil, seperti itu. Selalu saya kesel sama istri saya, kalau lagi hamil, gitu kerjaannya. Jadi, istrinya kutu buku, namun kalau ketika dia hamil, dia baca keras-keras. Sampai akhirnya saya tahu jawabannya. Anak saya sekarang ini, minimal baca buku, sudah 100 judul. Tuh, dilihat anaknya, tuh anak saya. Minimal mereka sudah baca buku 100 judul. Kenapa? Dalam rahim sudah diajari ibunya suruh baca buku. Bayangkan istri yang lagi hamil game online. Kayak apa anaknya sini? Untuk lelaki yang berpuasa gunanya untuk menahan syahwat, apakah juga dilakukan oleh wanita? Iya, sama. Karena seluruh hukum bagi laki-laki adalah hukum bagi wanita kecuali ada dalil yang mengecualikan. Jadi apapun kaidah untuk laki-laki berlaku untuk wanita kecuali ada keterangan yang menyatakan beda. Selagi tidak ada keterangan yang menyatakan beda, maka setiap perkataan dan pernyataan untuk kaum laki-laki dari Allah dan Rasul adalah untuk wanita juga. Wallahu a'lam. Di masjid tempat saya tinggal, setiap selesai sholat Jumat dilanjutkan sholat zuhur. Apakah ini termasuk aneh tapi benar Ustadz? Aneh tapi salah. Kalau Jumat aja, nggak perlu dilanjutkan dengan zuhur. Karena Jumat adalah pengganti zuhur. Di dalam agama Islam itu tidak boleh digabungkan antara yang digantikan dengan penggantinya, itu nggak boleh digabung.
Nggak boleh digabungkan. Yang digantikan, yang menggantikan, digabung pelaksanaannya itu nggak boleh. Pilih salah satu. Maka kalau Jumat, Jumat saja, tak ada zuhur. Begitu. Maka tidak boleh tayamum kecuali benar-benar tak bisa pakai air. Jangan tayamum juga, wudhu juga pakai air, salah. Karena menggabung antara yang digantikan dengan yang menggantikan. Menggantikan itu baru datang di saat yang digantikan tak bisa dilakukan. Namanya juga menggantikan. Berarti di saat yang digantikan tak bisa dilakukan. Begitu. Satu pertanyaan terakhir insyaallah taala. Apa pertanyaan yang ini bagus dibaca ini? Ada 4, hampir tak jelas semua. Ini aja deh. Ustadz, ana mau tanya Ustadz, apa syarat berpoligami? Rajin-rajin puasa, rajin-rajin tahajud, rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin berbakti ke orang tua, rajin-rajin husnudzon, rajin-rajin menahan emosi, rajin-rajin berbuat baik kepada istri, baru pantas jadi orang yang berpoligami. Karena poligami itu bukan murni syahwat, tapi justru memperbanyak orang-orang yang akan kita sayangi, kasihani, kita tahan emosi, kita sabar atas perilakunya, dan kita ajak dia sholat tahajud, membaca Al-Quran, kita ajak dia untuk berpuasa, kita ajak dia untuk berdakwah. Itu orientasinya. Sudahlah, jelas antum-antum ini orang yang satu istri aja udah puyeng, mau nambah 2 lagi, 1 aja nggak keurus. Jadi ada konsep berpoligami yang salah dalam pola pikir kita, asal nikah. Bukan. Agama kita bukan agama serampangan. Agama kita agama yang penuh dengan perhitungan, dan seluruh keputusannya untuk kemaslahatan, bukan untuk kehancuran dan kebinasaan. Ini yang salah orang paham dalam ta'addud. Dia kira hanya sekedar apa? Nikah. Nikah selesai, nikah selesai, nikah selesai. Nah, bukan itu. Jadi kalau antum itu punya satu istri yang tidak sanggup untuk menahan emosi, emosi malah meledak. Satu istri, emosinya nggak bisa menahan emosi. Apalagi nambah, benar-benar meledak antum nanti. Makanya saya katakan rajin-rajin tahan emosi, rajin-rajin bersabar, rajin-rajin berhusnudzon. Semua itu adalah perangkat, sifat perangkat yang harus dimiliki orang yang akan sukses berpoligami. Kalau tidak, percayalah, itu hanya
hanya pelampiasan sesaat dan kadang-kadang dilakukan karena ditantang teman-temannya. Kalau engkau berani lakukan. Saya ditantang begitu, jangan tanya. Ya akhi, ini agama, bukan tantang-tantangan, bukan challenge. Ini agama. Agama punya aturan yang jelas, punya maslahat mudarat. Diperintahkan karena maslahat, dilarang karena mudarat. Antum melakukan tambah mudarat, antum nggak ngerti agama. Paham? Agama itu memerintahkan kita untuk menambah maslahat, mengurangi mudarat. Justru antum melakukan tambah mudarat. Berarti antum nggak ngerti agama. Menjalankan agama menambah mudarat. Kecuali kalau antum melakukan benar-benar menambah maslahat. Berarti benar. Gitu. Jadi kalau orang melakukan itu, terlihat-lihat dia tambah maslahat atau tidak. Tambah maslahat berarti benar. Tambah amburadul berarti salah. Perhitungan yang tidak tepat. Cara dia menghitung langkah untuk melangkah tidak tepat. Agama kita itu, agama mengajarkan kita perhitungan dulu. Buat perhitungan matang. Setelah diperhitungan matang, maslahat mudarat melangkah. Bukan amburadul, bukan serampangan dan sembarangan. Agama kita, agama. Agama itu untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemudaratan. Kalau ada sedikit mudarat untuk maslahat yang lebih besar, silahkan. Karena dalam agama kita juga seperti itu, dilakukan sedikit mudarat untuk maslahat yang lebih banyak, yang lebih besar. Dipotong tangan orang karena mencuri untuk kemaslahatan yang lebih besar, menjaga keamanan harta manusia. Ada yang terkena mudaratnya, dia terkena mudaratnya, keluarganya terkena mudaratnya, kabilahnya terkena mudaratnya, betul tidak? Tapi itu mudarat yang sifatnya parsial untuk kemaslahatan besar agar harta manusia aman dari tangan-tangan orang jahil yang akan mencuri. Maslahatnya lebih besar, maka dilakukan mudarat kecil, mudarat parsial untuk kemaslahatan umum. Sama dengan penggal kepala. Namun harus perhitungan matang. Bukan nafsu dan syahwat. Nikah aja dulu, kalau masalah nanti ceraikan. Ya akhi, kalau wanita itu tahu antum menikahinya dan antum punya niat kalau bermasalah ceraikan, gak akan mau dia jadi istri antum. Gak akan mau ayahnya menikahkannya dengan antum. Gak mau, Pak. Antum sudah ada niat nih, jalani dulu. Syukur-syukur nerima, nggak nerima ceraikan. Antum pengkhianat di mata Allah. Gitu-gitu datang, ini sunnah, sunnah apa? Sunnah nggak begitu. Nggak ada niat jahat orang yang melakukan sunnah pakai niat jahat, pakai niat salah. Antum kira ta'adud itu lebih mudah daripada sholat tahajud? Sehingga sholat tahajud aja antum gak kelar-kelar? Sholat tahajud itu lebih gampang melakukan sunnahnya dibanding ta'adud. Kenapa sampai sekarang gak kelar-kelar tahajudnya? Gak bisa-bisa juga tahajud. Berarti antum bukan lelaki kuat untuk menegakkan sunnah. Sunnah yang tidak berat saja antum gak bisa, apalagi sunnah yang berat. Panjang ceritanya nanti ya. Dan ini saya nasihati kepada antum kaum laki-laki. Adapun nasihat saya kepada kaum wanita, jangan menjadi orang yang memang egois. Kalau memang maslahat menuntut suami harus nikah lagi, izinkan. Kalau maslahatnya menuntut, ya. Hanya antum yang tahu dan keluarga antum yang tahu bagaimana maslahat mudaratnya. Kalau memang maslahatnya menuntut, jangan egois.
Agama Islam itu agama adil. Saya nggak mau nih suami saya diambil orang, seolah-olah seperti itu. Saya nggak mau nih suami saya diambil orang. Itu ketika Anda sedang punya suami, suatu saat suamimu meninggal, engkau jadi janda, apa yang akan engkau lakukan? Berharap dinikahi suami orang? Betul tidak? Lihat agama Islam yang mulia ini, penuh dengan hal-hal yang luar biasa, penuh dengan hal-hal yang adil. Karena ketika engkau menjadi janda, engkau mengharap perjaka. Kapan datangnya perjaka kepada janda? Kalau bukan perjaka kebelet. Jadi agama ini agama yang memang subhanallah, agama yang kokoh, kuat, nggak bisa dipermainkan dengan nafsu dan syahwat, nggak bisa dipermainkan oleh logika-logika yang jahat. Kalau memang maslahat menuntut itu, izinkan, lakukan. Berat Ustadz, memang jalan ke surga ada yang gampang? Makin berat, makin sabar, insya Allah makin cepat ke surga. Karena jalan ke surga itu semua berat. Makin berat, makin kita lakukan, makin berat, insya Allah makin cepat ke surganya. Kalau kita siap melakukan yang berat-berat itu, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti saya buka lowongan, enggak juga. Tapi hanya untuk memberikan informasi kepada antum, ini agama yang benar kayak begini memahaminya. Betapa banyaknya orang serampangan, akhirnya yang teraniaya adalah kaum wanita. Dan betapa banyaknya wanita yang egois, yang teraniaya adalah suaminya. Namun dia tidak peduli dengan dirinya yang telah menganiaya suaminya itu. Dia terlalu sibuk memikirkan kemaslahatan dirinya dan lupa memikirkan kemaslahatan suaminya. Padahal harusnya seorang istri yang benar, dia dahulukan kemaslahatan suaminya dibanding kemaslahatan dirinya sendiri. Begitu perintah Allah kepada kaum wanita. Maka fahami dengan baik dan benar. Amalkan dengan baik dan benar. Agama tidak untuk menyakiti siapapun. Tapi kalau ada orang yang tersakiti untuk sebuah maslahat yang lebih besar, bersabarlah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha memahami agama dengan baik dan benar dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah tutup dari kita pintu neraka dan Allah masukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.